Klien kita kali ini adalah seorang wanita yang namanya adalah Laras. Dia ini pengen mencari kakak kandungnya. Pas kita sampai rumahnya Laras, kita turun dari mobil, tiba-tiba kita semua dengar suara orang minta tolong, tolong di situ tolong. Pas kita samperin ternyata asal aja. Kenapa? Tolong. Bawa ke rumah sakit aja, bawa ke rumah sakit. Ini kenapa? Udah kenapa? Ada apa ini? Emang ibu udah sakit-sakitan. Ibu yang sakit. Sakit apa? Vertigo. Astagfirullahaladzim, ini lagi kamu vertigonya ya? Iya. Bener nih, nggak apa-apa. Bawa ke rumah sakit aja. Cuman kakakku hilang, Kak. Nggak, ini bawa ke rumah sakit dulu aja. Gimana? Masalah kakak gampang nanti bahasnya. Hah? Ini Dulu nih, ini harus pertolongan pertama. Ini udah lemes banget loh. Kebanyakan pikiran, stres, depresi, ya, kurang istirahat, tidurnya nggak nyenyak, akhirnya kena vertigo. Kenapa? Ternyata banyak mikirin kakaknya. Dia cuma pengen ketemu sama Sarah, Kak. Ya Allah, tapi ini keadaannya lemes banget. Iya, Bu, sabar ya, Bu ya. Udah Tante, nggak usah mikirin Sarah dulu Tante. Tante tenang dulu. Ntar makin sakit, ntar makin pusing Kita Tante. cari Sarah ya, Bu ya. Iya, ini sebenarnya kenapa ini, Mbak? Tante tenang Mbak, dulu. sebenarnya Ibu kenapa? Karena kepikiran sama kakak. Iya, Kak. Kakakku udah 3 bulan ini gak pernah pulang ke rumah. Astagfirullahaladzim. Sabar ya, Bu ya. Ibu tenang dulu Ibu ya. Udah dicari kemana aja? Aku udah nanya temen-temennya. Aku udah nanya temen kerjanya dia. Tapi semuanya gak ada yang tahu, Kak. Dia kerja di mana? Dia kerja di counter HP, Kak. Kerja di kantor HP. Umurnya berapa sekarang? Ya umur 30. Udah mau 30, udah nikah belum ini, Mbak? Belum. Belum lagi. Iya Tante. Dia pacaran sama yang namanya Nando, Kak. Jadi Laras di sini yakin banget kalau kakaknya menghilang ini karena disebabkan dia pacaran sama seseorang yang namanya Nando. Padahal Sarah ini pacaran sama Nando cuman lewat sosial media alias Facebook. Terakhir, dia bilang sama aku kalau kakak itu mau nemuin Nando. Sampai sekarang saya nggak tahu di mana sampai ibu sakit kayak gini. Oh, astagfirullahaladzim. Jadi pamit terakhirnya itu dia mau pergi ketemu pacarnya. Iya, Cuma gara-gara di Facebook iya. sampai dia nekat ninggalin semuanya. Selain di counter handphone, kakak kerja apa lagi? Kakak cuma jaga counter aja, Jaga Kak. counter aja. Iya. Ada temennya nggak di counter itu? Ada, cuman mereka juga nggak pernah tahu dia di Iya mana. Tante. Tapi udah coba nanya sama temen-temennya di sana. Ya udah, aku juga udah inbox pacarnya itu yang Nando. Tapi dia nggak pernah balas. Ternyata Nando ini semenjak Sarah pergi, Nando ini tidak mengaktifkan semua sosial medianya. Baik itu Twitternya, emailnya. Dia seakan-akan menghilang sama seperti menghilangnya Sarah. Di konter HP kawannya siapa namanya? Yang di counter HP ada temennya dia namanya Elsa. Tolong bantu jaga anak saya, Mbak. Iya Tante, tenang dulu Tante. Ya, saya di mana, Mas? Saya kangen, Mas, kangen sama anak saya, Pak. Cari anak ya. Iya, cari kakakmu ya, Nak. Iya, Mbak. Iya, tolong ya, Mbak. Mas, bantu ya, Mas. Saya cari kakaknya ya, Iya Mas. Tante, iya Tante. Mendingan kita cari ke rumah Elsa dulu, Kak. Kita tanya. Elsa. Soalnya dia kalau
Aku tanya sendiri, dia nggak pernah ngaku. Tanya teman-temannya, katanya temennya yang namanya Elsa ditanyain, nggak ada respon sama sekali. Padahal teman deketnya, seakan-akan cuek dan seakan-akan nggak peduli. Tapi dia tahu kalau kakak kamu tuh nggak pulang ke rumah. Tahu dia, Kak. Tapi dia nggak mau kasih tahu sekarang Nggak dari pernah mana. mau ngasih tahu. Kamu sabar dulu, jagain ibu kamu. Nanti kalau udah mendingan baru kita lanjut pencarian lagi ya. Iya, Nggak Kak. apa-apa, nggak harus sekarang. Jangan dipaksain dulu ya. Tenangin dulu mamanya. Iya, Jaga. nanti malam bisa kan, Mas? Ya kalau ibu kamu baikkan sekarang ya nggak apa-apa sekarang. Tapi kalau nanti malam ya nanti malam nggak apa-apa. Insya Allah. Ya. Penting ibunya istirahat dulu. Yuk Ya. kita istirahatin dulu ibu kamu kasih ya. Yuk. Iya, Kak. Yuk. Hati-hati, Bu. Pusing, Kak. Sarah udah 3 bulan ini nggak ada kabar sama sekali. Dan sekarang kita mau mencoba ke rumahnya Elsa ya, teman dekatnya ya. Iya. Kamu tahu rumahnya kan? Tahu, Kak. Nggak jauh dari sini kok rumahnya. Iya, Kak. Oh, ini rumahnya. Iya. Yuk. Assalamualaikum. 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 Elsa, buka. Elsa, assalamualaikum. Sabar, mungkin lagi mandi kali. Oh, udah nih. Ini Elsa begitu ngelihat kita, baru dibuka sedikit pintunya, langsung tuh cepat-cepat ditutup. Elsa, buka. Buka pintunya. Assalamualaikum. Elsa, buka pintunya. Elsa. Mau ngapain lagi? Ngapain dibawa-bawa kamera juga, Kak? Hah? Nanya sama lo. Aku tuh udah nggak mau, tahu nggak? Ketemu sama kamu. Ngomong baik-baik dong. Kan bisa kan teman dekatnya katanya. Gue kesini baik-baik. Gue mau tanya, di mana kakak gua? Aku nggak tahu. Jangan bohong. Aku tuh nggak tahu kakak kamu di mana, tau nggak? Dia tuh udah nginep di sini, dia udah tinggal di sini juga, udah pinjem baju gua juga. Sampai sekarang dia nggak tahu kemana, kabur nggak tahu dia kemana itu orang. Lu selama ini ngehindar dari gua kan? Setiap gua tanya kakak gua di mana, lu nggak pernah jawab. Nanti ada di sini dong. Gua saya jarang gua. Kakak lu tuh emang mana lo yang dia setiap kesini selalu bawa cowok, tau nggak? Dan itu cowok itu tuh gonta-ganti. Elsa ini malah jelek-jelekin Sarah. Sarah dibilangnya suka gonta-ganti cowok. Waktu tinggal di tempatnya Elsa, ngambil barang-barang miliknya Elsa. Aku nggak tahu, pokoknya dia tuh maling aja di sini dan aku nggak mau udah berurusan sama keluarganya dia. Maling apa, Mbak? Baju aku udah nggak ada, barang-barang aku yang ada di sini juga nggak ada, tahu nggak, Mbak? Itu bohong, dia tahu di mana kakak aku, Kak. Asal lu tahu ya, asal lu tahu. Kakak lu itu kalau di luar gak kayak yang di rumah, tahu nggak? Jangan sembarangan lu. Gua tahu kakak gua siapa. Itu kapan? Hah? Kapan? Mbak, udah Mbak. Mbak, kalau kakaknya bisa datang ke sini, berarti hubungan Mbak sama kakaknya deket kan? Dan Mbak pasti nanya dong, kenapa kok kakaknya nggak pulang ke rumahnya? Kenapa kok tidur di rumahnya? Kenapa kalau tidur di rumah Mbak? Mbak pasti nanyain itu dong, Mbak kan temen dekatnya. 3 bulan nggak pernah Ya pulang. kan? Mungkin gara-gara cowok itu tuh. Cowok siapa? Yang si Nando itu. Ya kita kan juga nyari Nando, tapi Nandonya ngilang juga, nggak ada kabar. Aku juga nggak tahu, Mas. Tadi katanya gonta-ganti cowok ke sini, itu siapa cowok aja? Cowoknya siapa aja? Aku juga nggak kenal cowok-cowok itu. Serius, aku nggak Sumpahnya kenal. biarin dia datang ke sini cowok. Nggak mungkin kayak gitu. Iya, makanya Mbak nggak usah teriak-teriak. Mbak ini yang teriak-teriak bikin tetangga semua keluar. Dalam Mbak. Mungkin aku Ya, nggak terus yang mungkin cowok kayak sering ke sini gitu. siapa? Katanya berapa kali Mbak cowok datang ke sini, siapa cowok Nggak itu? tahu, aku nggak tahu. Pokoknya nggak tahu. Udah. Mbak, ayo dong Mbak, ngomong dong cerita. Mbak, kasihan apa Mbak? Mbak dengerin ibunya sakit Mbak, tahu nggak? Udah, sana pergi. Aku nggak ngurusin itu. Udah, biar. Mbak sebentar, Mbak.
Tante tahu kan, dia tahu di mana kakak aku. Aku mohon. Sama gitu. Ya tapi maksudnya cuma emang dia yang tahu satu-satunya, kamu yakin kan? Tapi ada lagi temennya kak. Namanya Siapa? Dini. Hah? Namanya Dini. Dini? Dia temen waktu sekolah kakakku. Oh, Ini orangnya gimana? Ya aku nggak tahu kak. Tapi yang jelas Kak Sarah punya temen namanya Dini. Informasi berikutnya adalah rumahnya Dini. Dini ini teman dekatnya Laras juga, teman dekatnya Sarah juga. Kita menuju ke tempatnya Dini. Ini rumahnya ya? ayo awas banyak. Dini. Dini. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Misi ibu. Isi, Bu. Dininya ada, Ibu? Ini lagi keluar kota. Ini ibu dengan mamanya Dini. Iya benar, saya Oh namanya iya. Dini. Ibu tahu Maaf, Ibu kenal Sarah nggak ya? kenal. Dini Tahu. juga suka cerita. Oh Iya, berarti terakhir Sarah tinggal di sini nggak, Bu ya? Sempet, tapi saya nggak suka. Ibunya Dini ini cerita. Kalau Sarah itu bukan cewek baik-baik, dia suka keluar malam kadang-kadang sampai pagi. Dia suka gonta-ganti pacar. Iya, Baca. suka ganti-ganti cowok. Kalau datang ke sini nggak ada sopan. sopan gimana ibu? Iya, coba gedor rumah malam-malam, ngerokok, temennya ganti-ganti. Rokok? Iya. Nggak mungkin bu, kakak saya kayak gitu. Yang ini tahu tuh adiknya, saya. Saya yang tahu dia berapa lama di sini dengan Dini. Dini juga cerita. Makanya saya larang Dini untuk berteman dengan Sarah. Saya adiknya Sarah bu, nggak mungkin kakak saya kayak gitu. Situ kan tahunya di rumah kan. Udah berapa lama Sarah tinggalin rumah? Berapa lama? 3 Ya bulan. udah 3 bulan. Tidak tahu perkembangan 3 bulan kemudian kan? Terus saya nanya ke sini baik-baik sama ibu. Saya tanya kakak saya di mana bu? Ibu saya sakit. Sekarang saya nggak tahu di mana Sarah. Saya juga kesel dengan Sarah. Saya nggak suka dengan sifatnya. Tapi ibu nggak bisa seenaknya ngomong kayak gitu. sama Tapi kakak saya. kenyataannya seperti itu. Iya, ibu. Mungkin tolong Gak dimaafkan mungkin Sarah. kak. Kakak aku nggak mungkin kayak gitu. Jangan-jangan deh. Jangan-jangan apa? Kamu sama dengan kakakmu. Ibu jaga omongan ibu ya. Saya masih punya harga diri dengan keluarga saya. Karena saya tahu, makanya saya bisa ngomong. Ibu, coba Ibu sabar dulu, Ibu. Gak mungkin kak. Ibu, kita datang ke sini itu cuma mau nanya, Ibu. Ya, kalau ternyata Sarahnya seperti itu ya tolong dimaafkan. Karena Kan saya dia, nggak suka. ya dia ini kan adiknya nggak tahu apa-apa, Ibu. Gak mungkin kakak aku kayak gitu kak. Kita kan juga nggak tahu apa. Dan numpang nggak tahu moral. Saya nggak mungkin kayak gitu bu. Samanya dia sama kakaknya. Ya udah, gak enak sama tetangga nih malam-malam begini. Nggak sopan. Bu, Udah, ibu tapi ibu saya mau udah, ketemu sama Dini dulu bu. Udah terus. Aku mau ketemu Nggak enak sama tetangga. Ibu, Nggak enak sama tetangga. Ibu saya mau nanya Udah, Dini udah, kapan? udah. Bu saya mau sakit bu. Udah, kapan pulang ibu? Nanti dikabarin aja, kita nggak tahu Dini kapan pulangnya. Ibu nggak kasihan sama adiknya ibu. Enggak. Mamanya lagi sakit Saya nggak suka. Udah. Sebentar dulu. Udah. Enggak. Atau ibu ada kenal sama temennya Sarah? Enggak, saya udah tahu itu udah. Ini kan kita mau minta Iya, tolong, tolong Ibu. dong, Cuma mau Ibu. nanya, Ibu. Masa nggak mau Yaudah, kasih yaudah. tahu sih, Bu? Sekarang saya minta kalian pulang. Bu gimana Saya Bu, sudah saya mau jelasin ketemu semua, saya Dini. nggak tahu apa-apa. Sekarang saya pengen tahu di mana Katanya Ibu Sarah. mau ngabarin kita. Ya udah, nggak mau tahu saya. Ibu saya minta nomor Bu, ya. Saya minta nomor Bu, buka Bu. Aku mau ketemu sama Dini Bu.
Iya. Ini kenapa sih kok semuanya nilai kakak kamu tuh jelek, kenapa? Enggak, beneran aku nggak pernah kemana-mana. Enggak pernah kayak gitu. Masa dia bohong sih? Ibu bohong buat apa coba? Bilang kakak kamu ganti-ganti pacar. Terus attitude-nya nggak bagus, ya sopan. Emang gitu kakak kamu? Kita nggak apa-apa kalau beneran begitu. Enggak, bahkan pacar pun dia yang aku tahu cuma sama Nando, Kak. Dia nggak pernah pacaran sama yang lain. Bukan yang kita takutin itu, di rumah dia baik, di luar tapi kita nggak tahu kenapa. Iya, aku mungkin Masalahnya- dia dimanfaatin sama orang. Masalahnya semuanya nggak ngomong tahu, begitu loh, coba. Masa ini ibu-ibu ngomongnya bohong? Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Untungnya apa dia bohong sama kita? Makanya marah-marah gitu, nggak mungkin juga dia bohong. Ya udah gini aja deh, ini kan udah malam nih. Coba kamu istirahat dulu, besok kalau ada kabar lagi tentang kawannya Sarah atau mungkin siapa bisa kita coba lagi deh. Iya, jadi besok kamu tinggal kabarin kita. Iya, Kak. Udah malam banget ini Di tuh. malam juga temenin mama kamu aja. Kasihan nanti sama kamu ya. Keesokan harinya, tim riset mencoba mencari tahu keberadaannya rumahnya Nando dan kemudian di situ Feli bilang dia mendapatkan alamat rumahnya Nando. Ya, sekarang kita akan melanjutkan pencarian lagi. Ini di hari berikutnya ya. Iya. Kita akan ketemu sama klien kita dan terakhir kita telepon ibunya udah mulai baikan ya. Iya, alhamdulillah. Makanya dia mau melanjutkan pencarian lagi. Nah, untuk informasi berikutnya bahwa klien kita ini ngasih kabar apa dia sempat membuka Facebooknya Nando. Aku Dan yang ngasih kabar ke dia. Oh, itu kamu ya, bukan dia Iya, ya? aku yang ngasih kabar dia dari tadi siang. Aku nge-stok coba Facebooknya si Nando. Nando. Dan itu ada alamat Ternyata rumahnya. iya, di bio Facebooknya ada alamatnya. Terus aku kabarin dia. Oh gitu. Jadi ini sekarang kita mau jemput dia. Iya, kita mau jemput. Aku juga udah suruh dia siap-siap. Udah siap-siap ya. Ya, akhirnya kita sampai di Gangnya dia. gang rumahnya ya. Kita janjian di depan gangnya. Kan nggak kelihatan, gelap semua. Mana? Nah, ini dia datang. Udah. Udah sampai. Udah, Pak. Iya, itu orangnya, Pak. Udah. Masuk aja. Stop, Pak. Mana? Suruh atau dijemput aja. Sini aku panggil deh. Laras. Udah. Mana? Oh, sini dia. Nah. Hai Laras, nunggu lama nggak? Oh ya udah, Waduh. masuk. Maaf ya, Kak. Iya. Ya malam. Aku sudah baik. Ibu iya nggak apa-apa deh. Oh. Kamu juga udah ngabarin aku. Kita Iya. ngerti kok. Tapi ibu kamu udah baikan kan katanya? Alhamdulillah ya. Jadi kayak yang aku kasih tau kamu tadi tuh loh, aku udah dapet apa namanya alamatnya si Nando sama fotonya Nando dari Serius, Facebook Kak? lagi. Iya, aku kan udah ngabarin kamu. Nih, kamu lihat lagi aja. Iya, Kak, itu Nah, itu nomornya. alamatnya. Ya. Ada di situ alamatnya. Jadi kita rencananya mau coba ke sini. Belum gitu ada kita ya. Kayak gitu. Belum kita ngomongin kan. Kok aku makin hari makin kayak gitu, dan nggak ada. Kayak gitu gimana maksudnya? Nggak ada perkembangan, Kak. Maksudnya emang ibu kamu stroke? Yang Bukannya cuma vertigo? tapi yang dia sebut-sebut tuh Kasara terus, Kasara. Udah kasih tau pelan-pelan. Sabar aja, kan kita juga Oh, lagi gitu. usaha nyari Iya. ini. Udah dikasih tahu ya ibu. Ya seharusnya sih kasih taunya pendekatan aja sama orang tua gitu. Begitu dapat alamat rumahnya Nando di Facebook, ya, kita tim langsung menuju ke alamat tersebut. Nah, iya, ini udah sampai di daerah yang tadi tuh ya, pengen saya kirim ya Pak. Udah sampai Pak, cuma ini persis di mananya tapi ya? Ini kayak kenal nih sih, daerah sini. Oh, kamu
tahu daerah sini? Nggak tahu deh kayaknya. Coba ini Gimana tuh? yang ini nggak ada nomornya sih soalnya, jadi Daerah bingung mana nih. itu? Iya, ini kita udah nyampe di daerahnya, cuma maksudnya di sini kan dia nggak tulisin nomor berapa. Jadi bingung nih malam-malam gini. Tapi ini benar kan daerah sini kan Jack ya? Pas sampai alamat tersebut, kita cross check kok susah banget alamatnya di mana ya? Nomornya kok acak, RT RW-nya kok acak. Gimana man? Ya nanti coba kita cari dulu. Kalau nggak ada beritanya berarti kita coba tanya Pak RT nanti. Iya. Biasanya kalau sama Pak RT itu Jelas. kalau Udah tanda tanya. Coba Jack, cari dulu Jack. Kalau nggak ada kita langsung ke Jack Pak RT coba aja. nanya dulu Jack. Ya sudah, kalau gitu kita coba tanya sama Pak RT setempat. Jalan apa namanya? Ini ada ibu nih. Bu. Si ibu. Ya. Ya kita mau nanya rumah Pak RT. RT-nya di mana ibu ya? Oh ini. Oh iya. Kasih bu. Assalamualaikum. Misi Pak. Ya Pak. Ya, halo Pak. Kita tanya sama Pak RT setempat, alamatnya, RT RW-nya, nomornya, juga fotonya Nando kita kasih ke Pak RT tersebut. Ya Pak, saya mau nanya Pak. Bapak tahu Pak, Jalan Kutilang nomor 2 nomor? Ini, masa ini nggak ada nomornya, cuma Kutilang 2 doang nih Pak. Tapi yang punya rumah ini nih. Nando Pak, namanya Nando. Nando Pak. Oh, Nando yang ini. Iya. Iya. Maaf, Neng. Nando ini sudah meninggal 1 tahun yang lalu, Neng. Hah? Sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Ya bener Pak. Kaget dong kita semuanya. Gua, Feli sama klien kita Laras kaget. Tapi benar dia tinggal daerah sini Pak. Pak, cuma aja Pak. Pak. Pak, cuma aja enggak toko-tokonya salah nih Pak nih. Bener enggak Pak? Nando meninggal 1 tahun yang lalu. Gak mungkin Pak, gak mungkin udah meninggal. Nando ini kan pacaran sama Sarah. Dan Sarah ini keluar rumah, pergi dari rumah karena membela-belain Nando. Pengen bisa bersatu sama Nando. Tapi kalau ternyata Nandonya meninggal dunia, kemana Sarah ini? 1 tahun yang lalu udah meninggal, kenapa meninggalnya Pak? Sakit apa Pak? Sama siapa? Maksudnya paru-paru basah? Baru basah gitu. Terus sekarang siapa yang nempatin rumahnya Pak? Nah, sekarang yang nempatin rumahnya itu Pak Kosim, itu bapaknya Nando. Orang tuanya masih tinggal di sana? Iya, dia sendirian di sana. Ayo kok ke sana Kak. Pak RT bilang alamat rumahnya nggak jauh dari rumah sini Mas. Maksudnya ya? Iya di mana rumahnya Pak tadi? Mas terus yang sana, yang sana itu belok kanan. Belok kanan. Sebelum warung ada rumah cat hijau, itu rumahnya Pak Kosim. Hijau ya Pak ya? Pak Kosim ya Pak namanya? Pak Kosim namanya. Kosim, oke. Ayo Pak ke sana. Nando. Makasih Pak ya. Ya, Makasih ya Pak ya. Buru-buru kita menuju ke rumahnya Nando. Misi. Assalamualaikum. Oh, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Begitu sampai rumahnya Nando, ketemu sama bapaknya Nando. Misi Pak. Misi Pak. Laras. Maaf, ada keperluan apa ya? Iya, Iya, selamat nggak ada malam, apa-apa Pak. Kita mau nanya aja. Ini dengan Pak Kosim? Iya, benar. Pak Kosim ini bapaknya almarhum Nando. Iya, benar. Tahu alamat dari mana? Pak RT Pak. Dari Pak RT Pak. Iya. Ada masalah apa ya? Enggak Pak, nggak ada masalah sebenarnya Pak. Kita cuma mau nanya. Jadi Nando ini emang bener udah almarhum Pak. Iya, benar. Sudah 1 tahun yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi Pak. raji'un. Sakit apa Pak? Dia sakit radang paru-paru. Tapi terakhir 3 bulan yang lalu tuh kakak saya, Sarah, bilangnya tuh mau ketemu sama Nando, Pak. Iya, maaf Pak. Sebelumnya Nando pernah cerita nggak Pak kalau dia punya pacar namanya Sarah? Enggak pernah. Bapak nggak pernah sekali. dengar namanya Sarah sebelumnya? Bapak ngeliatnya Nando udah punya pacar belum? Ya, dia memang tak terbuka sama bapaknya.
Sama ibunya mungkin? Sama ibunya juga udah. Dia orangnya memang agak. Oh. Sebenarnya masalahnya di gimana? Kakak saya tuh hilang, Pak. Nah, terus hubungannya dengan anak saya? Jadi gini, kakak saya tuh pacaran sama anak bapak, tapi cuma di Facebook. Sama sosial media, Pak, nggak pernah ketemu selama 2 tahun. Dan 3 bulan terakhir, kakak saya itu bilang mau pergi buat nemuin Nando, Pak. Kalau anak saya itu status itu apa 1 tahun yang lalu udah Meninggal, Pak ya? Kalau Nando ternyata 1 tahun yang lalu sudah meninggal dunia, nah sisa 1 tahun itu siapa yang menjalankan akunnya? Nando siapa? Nah ini makanya sekarang itu kita bingung kakaknya pergi kemana, karena kan dia taunya Nando itu masih hidup. bisa dilihat nggak yang di Facebooknya itu benar nggak maksudnya? Iya, Nando ini anak saya? jadi Pak, benar. Iya. Jadi mungkin emang selama ini Nando tuh berhubungan sama Sarah. Nah, orang inilah make akun yang sama itu lagi, Pak. Jadi menurut Mbak 3 bulan terakhir ini masih hubungan gitu. Bingung kita semuanya. Ini pasti ada orang yang menghack akunnya Nando di Facebook. Iya, Kakak betul. saya udah 3 bulan ini nggak pulang, Pak. Terakhir bilangnya mau ketemu Nando. Ibu saya juga lagi sakit. Kalau emang Bapak nggak tahu, ya sudah Pak, kalau gitu kita permisi aja. Iya. Ya, Sudah, Oh, iya, terima kasih, silakan, Pak ya. Siapa ya? Oh, maaf mengganggu malam-malam, Pak. Sabar ya, Di. Iya. makasih Pak ya. Ya. Mari Pak, Assalamualaikum. Mana lagi kita, Kak? Ya, ternyata meninggal Nando, astagfirullahaladzim. Hah? Iya, Pak. Terus bapaknya Nando bilang, kalau mau cari tahu dan yang paling dekat tentang Nando itu adalah temennya namanya Arah. Di Jalan Pelamboyan 1 nomor 5. Itu ada temannya anak saya, Nando. Ya, Itu termasuk sahabat dekatnya. Barangkali kalau Mbak pergi ke sana, Iya. mungkin bisa dapat informasi. namanya Pak tadi? Jalan Boyan. Pelamboyan. Namanya, 1, Pak? Namanya maaf. namanya Arah. itu teman dekatnya Nando dulu. Ya, memang sering kemari dia. Sering Mungkin jalan. barangkali Nando suka cerita tentang Sarah ke arah gitu ya, Pak ya. Udah, terima kasih, Pak ya. Jalan Flamboyan 1 Pak ya. Ya. Oke. Arah namanya. Terus kalau dia udah meninggal, terus siapa yang pakai akun dia? Makanya, dan itu setahun yang lalu kan. Ya Allah, terus bapak kemana sekarang, Kak? Ya itu makanya. Dan kakak kamu juga berhubungan sama siapa selama ini berarti? Sedangkan itu Bu bukan Neneng Nando telepon, Kak. benerannya. Siapa? Bu Neneng. Bu Neneng. Bu Neneng? Yang jagain ibu aku. Oh yaudah, coba angkat dulu. Halo? Halo, Assalamualaikum. Iya? Kenapa? Jatuh dari kamar mandi. Hah? Siapa? Ibu? Namanya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ayo, kita bangun. Iya, gimana kondisi mama kamu? Udah membaik? Apa gimana? Kok makin hari makin drop sih? Ya, dia ingat sama anaknya. Tapi kalau kasih makan, minum gitu masih mau? Mau dia. Cuman paling cuman 1 suap, 2 suap. Bilang Sarah lagi. Aku udah nggak tega, Kak. Aku udah pengen ya mama kamu ternyata ya Allah. pengen cepet-cepet nemuin Kak Sarah. Ya, jadi sekarang kita ke rumahnya Ara yang dikasih tahu sama Pak Kosim itu. Ya? Udah, kamu jangan nangis lagi. Oke deh, sini aja Jack. Langsung turun, yuk. Begitu sampai rumahnya Arah, kita ketok-tok pintunya. Gak lama kemudian keluarlah suara bapak-bapak. Nah, ini dia rumahnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, permisi Mas. Ya Pak, maaf Pak. Ini rumahnya Ara ya Pak ya? Oh iya benar, saya kakaknya. Oh kakaknya?
Arahnya ada, Kak. Mas siapa namanya? Waduh. Hah? Mas Bram. Oh, Bram. Mas Bram. Iya mas, kita tuh mau ketemu sama Ara. Mau nanya tentang masalah Nandu. Kan temenan sama Nandu, almarhum. Dan disitulah kakaknya Ara yang bernama Bram ini akhirnya cerita. Oh si Nando. Si Nando pengen rumah deket air. Apa kenal? Kenal. Nando itu iya, kalau ada apa-apa selalu ngajak adik saya. Udah, Bapak nggak boleh jelek-jelekin. Oh, bukan ngejelek-jelekin, memang benar. Ara itu selalu nipu-nipu online. Ini gara-gara Nando dia ikut-ikutan. Iya. Jadi Nando ini juga nipu online. Iya sama. Nipu apa materi maksudnya? Ya pokoknya gue nggak ngerti dah. Cuman memang dia nipu-nipu online gitu. Oh, kayak misalkan jual barang harga murah, ternyata nggak ada barangnya dibayar gitu, Pak? Ya Allah. Nando yang ngajarin? Nando. Tapi emang ada korbannya, ada buktinya, Pak. Banyak cewek-cewek pada korbannya. Cewek-cewek? Cewek-cewek. Sarah. Apa, Pak? Sarah? Iya. Pak, ini Sarah. adiknya Sarah. Aku adiknya, Pak. Aku Laras, adiknya Sarah. Waktu kita tanya, jadi ada kemungkinan Ara ini yang menghack akun Facebooknya Nando. Kakaknya yang namanya Bram ini bilang enggak. Dia nggak mungkin melakukan itu. Berarti ini pelakunya adiknya Bapak sendiri dong? Untungnya sekarang si Ara udah insaf. Yang belum insaf, no si Elsa. Tapi sejak kapan dia insafnya, Pak? Ya sekitar 1 tahunan. Tahunan? Maksudnya waktu si Nando meninggal dunia, Ara ini juga udah insaf itu? Nah di situ dia mulai insaf. Nah, waktu kita tanya sama Bram, berarti ada kemungkinan sama ini menghack akunnya Nando adalah Elsa. Dan kakaknya Bram bilang, iya ada kemungkinan dia. Elsa bisa online juga, suka nipu-nipu juga? Ya bisa. Bapak nggak bohong ini, Pak? Enggak, mana mungkin saya bohong. Serius, Pak? Serius. Ya, Jadi selama ini akunnya dijalankan sama Elsa dong? iya dia. Astagfirullahaladzim. Berarti dia yang ngerjain kakak saya. Pak, ini kalau misalkan Bapak, mohon maaf ini, Bapak salah ngomong, takutnya fitnah loh Pak ini. Enggak. Saya nggak salah, saya nggak salah. Ini Saya masalah nggak penting fitnah. loh, Pak. Ini masalah penting, Pak. Itu adik saya yang cerita. Dulu udah cerita kayak gitu. Bener Pak ya? Makasih, Iya Pak, bener ya. nggak bohong ya Pak ya? Yuk kita coba ke tempatnya Elsa berarti. Pak ya, makasih Pak ya. Terima kasih ya. Sampailah kita di rumahnya Elsa, kita ketok pintunya. Stop, wajib. Elsa! Elsa buka! Elsa buka, Elsa! Berkali-kali diketok pintunya, berkali-kali dipanggil namanya. Tapi nggak ada jawaban. Malah Elsanya sempat ngintip keberadaan kita. Dia ngintip dan bukannya pintu dibuka, dia malah kabur ke depan. Kita kejar di situ. Elsa, yuk kita mau ngomong. Itu Elsa! Hah? Itu Elsa! Elsa buka, Elsa! Dia ngintip beneran, tadi dia Elsa buka! Nanti di dalam dia. Iya, Elsa! Elsa, oi. Elsa buka, Elsa! Hah? Apa? Jangan dia lewat belakang lagi! Aduh, kenapa? Ya ampun, kamu kenapa? Jangan kejar terus, Jack! Kamu kan? Bisa! Lari. Oh, dia berusaha lari sekuat tenaga, kita kejar, kita pegang di situ, dan kita suruh ngaku apa yang pernah dilakukan Elsa selama ini. Elsa, kamu mau kemana kamu? Tanggung jawab kamu. Tanggung jawab kamu. Kamu udah ketahuan kan semuanya? Ngaku kamu. Apaan? Kamu yang selama ini pakai akunnya Nando kan? Kita semua udah tahu, Bram udah cerita semuanya, kakaknya Arah ngaku semuanya. Arah juga udah tahu semuanya sama kamu. Lu kan yang selama ini, pakai online ya, lu manfaatin online dengan nipu sana sini ya kan? Enggak! Aduh, udahlah lo nggak usah ini lagi, nggak usah ngeles lagi. Gimana Udah. kakak gua? Ini kalau nggak serahin polisi lo. Ya, Serius, aku nggak Kita semua ada kalau bukti. nggak serahin polisi lo. Ada saksi, ada bukti lo. Ya, Aku kasih lu nggak punya mama apa?
nikahin si Nando. Leparin gua, ah? Lu kasar sama gua. Udah, stop cepat. Ya. Stop. Gue jelasin malu. Dorong-dorong gue nggak jelas. Udah. Udah sekarang lo kasih tahu di mana Sarah. Aku nggak tahu. Pokoknya terakhir aku nyuruh dia ke Lombok. Berarti lu salah dong, lu nyuruh dia. Lu ngaku pakai. Jahat banget jadi Lu tuh salah, masih aja ngoyel lu tuh. Gue emang nyuruh kayak gitu karena gue Apa? Butuh uang, manfaatin. Hah? Lu teman macam apa sih? biar dia ketemu sama si Nando. Nggak ada, Nando udah meninggal. 2 tahun yang lalu. Lo nyuruhnya 3 bulan yang lalu kan? Lo nyuruhnya 3 bulan yang lalu kan? Iya emang gue udah tahu. Lo tahu tapi lo Lu biasa aja dong, nggak usah lo nyolot. gak bisa bohong lagi sama gua. Kenapa lo dari awal bohong sama gua? Udah. Mau kemana ya? Udah sekarang tanggung jawab lo mana? Mana tanggung jawab lo? Lo harus tanggung jawab. Lo harus cari kakak gua sampai ketemu. Elsa ngaku ternyata selama ini dia cemburu, dia jealous sama yang namanya Sarah. Gue karena kayak gini karena apa coba? Butuh uang. Enggak, ya kan? Karena Apa? gue tuh suka sama si Nando. Kenapa kakak gua yang jadi korban? Ya karena gue kesel. Kenapa dia harus ngelebut Nando dari gue? Gue tuh yang ketemu secara nyata sama si Nando, tau gak? Gak taunya malah pacaran sama si Sarah kakak lu itu Tapi di lo Facebook. mikir gak ibu gua sakit gara-gara kelakuan lo? Gue mana tahu kalau endingnya bakalan kayak gitu, ngerti gak? Lo bener-bener gak ya? Udah semuanya, udah. Gak di mana kakakku? Udah akhirnya jadi nggak karuan seperti itu. Semuanya nyesel karena akhirnya semuanya. Di mana kakak gue sekarang? Aku gak tahu. Gak tahu sekarang di mana. Aku minta maaf. Aku gak tahu bakal kayak gini kejadiannya. Ibu gak tahu semuanya itu mamaku sekarang. Aku ngerasa bersalah, aku gak bisa nemuin kakakku sendiri. Kalau kamu menjadi posisi di aku, kamu bakalan ngerti gimana rasanya ditinggalin keluarga yang kita sayang. Apalagi kita cuma bertiga. Akhirnya Laras kasih kesempatan Elsa untuk minta maaf sama ibunya. Karena selama ini kepergiannya Sarah membuat ibunya Laras stres, histeris, trauma. Dan akhirnya kita paksa Elsa ini untuk minta maaf sama ibunya Sarah. Usahain lu juga ketemu sama nyokapnya dia. Nyokapnya sakit keras, minimal lu ngomong apa adanya. Nyokapnya berharap untuk ketemu sama kakaknya, ketemu sama Sarah. Lu bersedia kan? Mas. Gara-gara iri, dengki, cemburu, ya lagi-lagi temen jadi korbannya, temen yang menjadi teman yang menanggung akibatnya. Ya inilah kalau kita nggak yakin ya dengan takdir kita, nggak yakin dengan rezeki yang akan kita dapat. Akhirnya kita iri sama orang lain, akhirnya kita cemburu sama nasib orang lain. Padahal kan nasib kita, rezeki kita semuanya Allah sudah atur. Ya, jodoh, umur, rezeki. Allah udah atur, kenapa kita harus cemburu?
Kalau itu bukan jodoh kita, ya nggak usah kita paksain, nggak usah kita kejar. Akibatnya apa? Memaksakan sesuatu kehendak. Ya, akhirnya merugikan orang lain dan merugikan dirinya sendiri. Ya, ini kita belum dapat ya mencari keberadaannya Sarah. Tapi kita akan terus berusaha, mudah-mudahan bisa ketemu sama Sarah. Perjalanan menuju ke rumahnya Sarah. Nah, pas sampai rumahnya Sarah, ada tetangga teriak-teriak di situ, ngasih tahu kalau ternyata kita ketemu ya, ketemu mamanya dia dulu ya. Kenapa, Bu? Nah, kenapa Bu? Kenapa Bu? Kenapa Bu? Astagfirullahaladzim, tolong. Jek, tolong Jek. Kenapa Ibu? Kenapa ibunya kenapa ini? Jek, tolong Jek. Jatuh. Astagfirullahaladzim, Jek. Kenapa Ibu bukan? Ibu bangun Ibu. Ibu, astagfirullahaladzim Ibu. Ibu. Jangan Jek. Ibu tolong Ibu angkat sama angkat dong. Ibunya jatuh lagi tersungkur di tanah. Kita semua panik, kita semua bantuin, kita semua gendong, kita ajak benar-benar kali ini ke rumah sakit. Ya. Supaya apa? Supaya ibunya bisa diselamatkan. Kasihan, keluarganya lagi membutuhkan dukungan, keluarga lagi membutuhkan orang tuanya. Ini pengalaman yang berharga buat kita semuanya. Jangan pernah iri terhadap keberhasilan orang lain. Tapi hargailah, tapi pujilah keberhasilan itu sebagai suatu kesuksesan. Jangan pernah minder dengan apa yang kita miliki. Ya, tapi yakinlah bahwa yang kita miliki adalah terbaik buat Allah SWT. Banyak bersyukur, banyak berikhtiar dan berdoa, insya Allah semuanya jalan dimudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.